Apa itu Tuhan menurut orang Afrika? Atau mungkin saya katakan apa itu Tuhan menurut orang Zambia, gitulah. Karena saya lebih spesifik ke orang-orang saya di Afrika, di Zambianya. Mua bombeni mukuai, ta bombena bueno. Itu adalah sapaan dari bahasa Demba. Karena saya pernah dulu di Afrika. Masa kecil saya, menurut saya masa kecil yang sangat bahagia karena sebetulnya saya sudah bercita-cita untuk menjadi imam waktu saya kecil. Sebelum saya masuk sekolah, saya biasa bermain dengan ponakan saya atau sepupu saya di rumah. Kebanyakan sebenarnya kami bermain di luar rumah, tapi kalau hujan, biasanya ibu selalu memanggil kami untuk datang ke rumah, bermain di rumah saja, tidak boleh bermain hujan gitu ya. Tapi terus kami masuk ke rumah itu saya selalu menjadi seorang yang mau pertama gitu dalam gamenya kami itu. Biasanya saya bilang, oh yuk sekarang kita bermain misa-misaan gitu. Jadi saya ajak teman-teman saya itu yang sebenarnya ponakan dan sepupu saya itu datang untuk misa gitu, dan saya selalu berperan menjadi seorang pastornya. Sebelum saya masuk SD, sampai saya kelas 4 sebetulnya ada punya cita-cita untuk menjadi pastor waktu itu. Karena pastor kami itu di stasi kami, di paroki kami, Lompanga itu, pastornya orang Belanda, MSF. Dan kalau dia ke stasi itu selalu kami yang anak-anak itu senang gitu di sana, dapat permen dari beliau, terus kadang-kadang dikasih bola plastik, itu bola yang ditiup, terus kita bisa main itu kami senang sekali gitu. Dan beliau memang orang yang suka olahraga, terus dia juga sering ikut terlibat dalam acara-acara hudo itu. Kalau kami di Kalimantan Timur, orang saya bilang acara hudo. Jadi dengan demikian kami dekat dengan pastor itu. Kami anak kecil juga, orang dewasa gitu. Mungkin dari situlah mungkin satu penanaman benih panggilan itu dalam diri saya itu mungkin munculnya dari, saya yakin muncul dari pastor itu. Ya, berkaitan dengan masa formasi saya di konsulat, di novisiat, dan di seminari tinggi di Malang ini, saya merasa bangga pernah mengalami hidup di rumah formasi yang sudah saya lalui di Malang ini khususnya. Karena saya banyak mendapat sesuatu banyak dari masa formasi, dan saya bisa terapkan di tempat misi saya, di mana saja saya bekerja. Saya belajar banyak dari masa formasi itu. Misalnya pergolakan saya waktu pertama kali datang ke postulat, saya harus tinggal sendiri karena teman saya tidak lama di postulat. Teman saya itu minta pulang, padahal saya ini sangat mengharapkan dia untuk membantu saya dalam arti bagaimana kita berrelasi dengan teman-teman, dan juga secara akademis saya mengandalkan dia dalam arti itu sebetulnya ya. Tapi harapan saya terpotong begitu saja karena dia minta pulang ke Kaltim. Tentunya saya orang kampung juga, saya merasa ada banyak kecemasan yang harus saya atasi gitu ya, saya bergaul dengan anak kota. Terus waktu saya masuk ke novisiat, lagi-lagi saya mengalami yang kita katakan shock culture itu, karena saya misalnya bertemu dengan orang Batak, orang Flores, orang Jawa yang karakternya tentunya berbeda-beda. Tapi ternyata dalam perjalanan waktu saya merasa kita ada satu rasa persaudaraan yang cukup kuat di angkatan itu, dan juga dengan kakak kelas kami waktu itu, dan juga adik kelas kami setelah waktu kami Nobis 2. Lalu saya
tahun 2001 mengikrarkan kaul pertama dan masuk di Seminari Tinggi sini, lagi-lagi saya merasa saya diperkaya karena begitu banyak frater bruder waktu itu ya yang di Formandi waktu itu. Jadi saya mulai merasa percaya diri lah gitu, dalam pergaulan. Dan juga lebih-lebih karena saya merasa bahwa kakak kelas yang notabene seperti pada wayang mereka yang sudah jauh dari kami itu bisa mereka merangkul kami, bisa mereka dekat dengan kami, ngobrol dengan kami, itu suatu ini yang sangat saya saya rasakan. Saya bangga punya komunitas SPD seperti ini, dan itu tentunya dari pengalaman seperti itu. Saya banyak belajar dari mungkin kakak kelas juga waktu saya masih di Seminari Tinggi, dan juga adik kelas tentunya waktu setelah saya menjadi seorang yang katakanlah kakak kelas. Setelah saya menjadi kakak kelas senior lah katakan itu, saya juga belajar dari adik kelas, dan saya mengatakan itu menjadi pelajaran penting bagi saya karena ternyata saya bisa terapkan itu di tempat misi. Saya belajar dari konfrater senior, juga dari konfrater junior, dan apa yang telah saya dapatkan dari tempat ini, saya bisa terapkan di sana. Misalnya dulu saya pernah menjadi seksi kor, ya saya bisa ajarin anak-anak main lagu, nyanyi gitu misalnya. Terus olahraga, saya juga senang olahraga, saya bisa bermain dengan anak muda, olahraga dengan anak muda di tempat misi misalnya. Itu yang membantu saya untuk interaksi dengan orang, dan dengan demikian juga saya bisa merasa nyaman bergaul dengan orang-orang di mana saya bekerja. Mengapa saya memilih Afrika? Sebetulnya pilihan saya Afrika untuk bermisi di Afrika itu sebetulnya sudah sejak saya kelas 2 STM waktu di Tering. Saya dulu mau masuk biara itu sebenarnya saya sudah kenal dengan 2 bruder SPD di Tering, di asrama kami dulu. Ada satu bruder yang namanya Bruder Joseph Stemley, orang Jerman. Waktu itu saya pernah cerita ke beliau bahwa saya ingin masuk biara. Terus dia bilang, oh baik, mau masuk SPD, oh baik, mau jadi bruder, oh ya. Terus tapi tanggapannya cuma ya begitu aja. Dan satu lagi orang Indonesia, Bruder Domi namanya. Waktu saya ngomong dengan Bruder Domi, dia bilang, masa kamu masuk bruder? Gitu. Karena saya dulu waktu masuk STM itu gondrong dan pokoknya kayak nggak terlalu jelas lah itu model seperti itu gitu kan dalam penilaiannya Bruder Domi. Tapi Bruder Joseph selalu bagaimana ya? Dia selalu mendampingi saya untuk mendorong saya untuk masuk biara gitu. Lalu dia kasih buku itu, seingat saya itu karya para bruder di Afrika gitu kalau nggak salah judulnya itu. Dan setelah saya baca buku itu semakin saya merasa semakin panggilan itu semakin kuat gitu. Panggilan untuk menjadi bruder itu semakin kuat, dan cita-cita saya harus ke Afrika. Itu yang muncul saat itu saya STM itu. Dan sampai saya lulus, akhirnya saya tinggal dengan mereka dan masuk konsulat dan mengikuti masa formasi di Malang. Ternyata mimpi itu jadi kenyataan. Waktu saya kekal, sebelum saya kekal itu ada pengumuman Benuming. Ternyata saya Benuming saya mendapat di Botswana Province gitu. Dan saya senang sekali karena itulah cita-cita saya dulu. Lalu saya belajar bahasa di Filipina, terus setelah itu langsung berangkat ke Zambia. Ketika saya nyampe di Zambia tuh saya semangat sekali kirim email ke Pater Felix waktu itu, dia sebagai rektor seminari. Saya kirim email ke dia dalam bahasa Inggris, My Dream Comes True. Judulnya My Dream Comes True. Baik, lalu dia bilang, wah semangat aja dia bilang gitu. Dan saya rajin sekali waktu awal tuh, rajin sekali posting foto-foto di Facebook waktu itu dengan anak-anak. Kenapa ya? Karena Afrika itu menurut saya
eksotik gitu, alamnya itu. Terus manusia, orang-orangnya juga ramah gitu menurut saya ya. Tapi itu setelah saya kesana, setelah saya mengenal mereka. Sebelumnya itu saya berpikir kalau saya ke Afrika nanti saya akan hidup di padang gurun. Itu sebenarnya awal cita-cita saya itu. Karena saya nggak pernah mengalami hidup di padang gurun dan saya pengen hidup di padang gurun waktu nanti ke Afrika, saya bilang gitu. Awalnya. Ternyata apa yang saya impikan seperti itu ternyata tidak. Karena di Zambia ternyata bukan padang gurun gitu. Kalau yang ada padang gurun itu di Botswana sebetulnya, Kalahari Desert. Dan lucunya waktu saya pertama datang tiba di airport itu, saya dijemput oleh satu bruder orang Indonesia. Saya langsung tanya dia, loh bruder di sini ada pohon juga ya? Saya bilang gitu. Ya ada lah, dia bilang gitu. Karena saya pikir itu semua padang pasir gitu. Ternyata ada pohon, ada rumput gitu, kayaknya lucu gitu. Nah itulah makanya saya memilih Afrika, karena saya pengen hidup dengan orang yang seperti itu, sederhana lah kata-kata lah, dan juga saya pengen mengalami suasana hidup di padang gurun itu. Ternyata memang di Afrika kan curah hujannya sedikit, jadi kebanyakan musim keringnya misalnya, jadi masih dapat lah rasa padang gurunnya itu masih dapat, karena kita melihat itu kering dan ada musim-musim tertentu dia tuh sama sekali rumput itu mati gitu misalnya. Jadi saya ngalami itu, dan selama saya di Zambia kurang lebih 12 tahun saya begitu enjoy gitu dengan ya itu tadi alamnya, terus orang-orangnya sangat bersahabat, sangat ramah, simplicity-nya mereka itu yang sangat saya rasakan, begitu indahnya hidup sebagai seorang misionaris di tanah Afrika itu. Dan saya sendiri dalam waktu dekat singkat sebetulnya saya bisa ngomong satu bahasa daerah yang saya pelajari dengan baik, katakanlah itu menurut mereka. Tapi saya juga masih merasa kurang dan masih banyak hal yang saya belajar dalam arti bahasa. Dan dengan bahasa itu saya juga lebih gampang masuk dengan mereka, dan mereka juga gampang masuk dengan saya. Jadi ada relasi yang sangat akrab gitu. Satu hal yang menarik sebelum saya meninggalkan youth center itu, sangat sedih ya waktu acara perpisahan itu. Saya sendiri nangis dan karyawan itu banyak yang nangis. Itu kalau saya mengandaikan saat itu seperti kita ada seorang yang meninggal waktu itu, waktu hari perpisahan saya itu menangis, banyak yang menangis. Jadi saya juga terharu waktu itu. Dan itu saya akan ingat sampai selama-lamanya gitu. Suasana mereka begitu merasa kehilangan ketika saya harus berangkat dari youth center itu. Karena itu tadi kan rasa kekeluargaan di antara kami itu sudah sangat kuat. Jadi ada rasa kehilangan gitu. Saya sendiri pun sampai sekarang kadang-kadang juga merindukan mereka gitu. Ya. Apa itu Tuhan menurut orang Afrika? Atau mungkin saya katakan apa itu Tuhan menurut orang Zambia gitulah, karena saya lebih spesifik ke orang-orang saya di Afrika, di Zambianya. Kata Tuhan dalam bahasa Nyanja itu Ambuye atau Bemba juga biasa mereka bilang Ambuye. Ambuye itu sebenarnya bisa juga artinya kakek, bisa itu reward, bisa itu nenek. Ya, pokoknya yang lebih besar dari kita gitu. Artinya Tuhan kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesianya gitu ya, Ambuye. Mereka sangat kuat, menurut saya mereka sangat kuat iman mereka terhadap yang lebih kuasa gitu dari mereka itu sebenarnya. Ya artinya mereka juga punya satu kepercayaan tertentu ya yang sifatnya mistik misalnya seperti itu. Tentu mereka punya seperti itu, tapi
iman mereka terhadap Tuhan yang kita kenalkan dalam hidup Kristen sebagai orang Kristen itu mereka sangat kuat menghidupi itu juga gitu ya. Hanya dalam arti tertentu dalam konteks kami di Zambia, kita tidak bisa bertahan di satu gereja. Misalnya yang saya alami di mana saya bekerja di youth center, misalnya karyawan kami misalnya tahun ini dia di gereja apa, misalnya Pentakosta, nanti dia akan pindah ke Jehovah's Witness misalnya kayak gitu. Ada semacam mereka itu mencari gitu, tahap pencarian dan faith seeker kalau kita bilang ya, dalam bahasa Inggrisnya faith seeker. Mereka sedang mencari itu, tapi mereka sebenarnya percaya bahwa Tuhan itu ada, dan hanya saja mungkin mana yang lebih cocok dalam arti cara ibadahnya, itu mana yang lebih cocok untuk saya, itu mungkin yang masih harus masih dicari-cari. Jadi kita di Zambia itu, kalau saya mengatakan itu, kita mesti berfokus pada first evangelize. Kalau saya melihat itu secara umum gitu ya, karya misi di Zambia itu yang perlu kita tekankan, supaya orang itu tidak dari misalnya minggu ini ke gereja ini, minggu depan ke gereja itu, masih mencari-cari gitu mana yang cocok gitu. Jadi kita masih, kalau sebagai misionaris Katolik misalnya, kita masih berakar dari iman kita sebagai orang Katolik sebetulnya gitu. Dari sesuai dengan gereja misalnya, seperti itu, dogmatik misalnya. Itu yang perlu kita tanamkan di dalam konteks kami di Zambia.